Shalom adik-adik. Yeay, sudah lama banget ya kita tidak bertemu. Apa kabar semuanya? Yeay. Hari ini saat adik-adik di rumah, kakak-kakak sekolah minggu merekamnya dari mana nih? Ada yang kangen gereja nggak ya? Yeay. Gak apa-apa, di rumah yang penting sehat, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah hari ini, ya kan? Yes. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai berdoa. Yuk kita angkat satu pujian saat pagi hariku. Saat pagi hariku datang lagi, menyembah Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan buat kami. Tuhan, secara fisik kami anak-anak-Mu tidak bersama Tuhan, tidak berkumpul di suatu tempat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan tetap menyertai ibadah online kami. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka hati yang bersukacita walaupun keadaan sedang penuh dengan duka cita. Terima kasih Tuhan, kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan berkenan buat Tuhan dan bukan untuk kemanggaan diri kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan Amin. Oke, biarpun aku yakin ya adik-adik di rumah pasti sambil tiduran ya kak biasanya ya, sambil rebahan. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri. Yes, kita mau angkat satu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Boleh banget loh tepuk tangan kalau di rumah. Dengan
tetap bangkit berdiri. Kita nggak mau duduk dulu, kan pasti adik-adik kalau di rumah udah sering duduk ya. Berarti sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian tentang orang yang dia berjalan enggak, terbang apalagi, tapi dia bisa lewat laut. Siapa ya? Dia tahu nggak ya? Orang yang kayak gitu siapa? Yang jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan lewat di atas laut. Nih membelah. Ayo. Ya aduh. Kalau ada siapa? Oh iya benar, Musa. Nah, kita mau angkat pujian bagaimana cara Musa. Ayo. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah meniup, angin bertiup, terus menerus melawan air kosong detik yang dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berlayar bukan, berterbang bukan, berlari bukan, berjalan bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus belalang air kosong, demikian dia lewat. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami anak-anak-Mu untuk dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan. Kiranya firman Tuhan juga boleh tumbuh di dalam hati kami dan dia berbuah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hanya benar firman Tuhan saja yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita kan sudah mengangkat satu pujian. Pasti udah kebayang dong hari ini kita bakalan cerita apa? Yes, bener banget. Kita hari ini akan bercerita mengenai Nabi Musa. Nah, cerita Nabi Musa ini memang panjang sekali ya. Tapi kita akan spesifik hari ini membaca dan mendengarkan kisah Nabi Musa ketika dia masih bayi. Oke, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, silahkan dibuka Alkitabnya. Boleh dibuka di Keluaran 1 ayat 1 sampai 12. Oke, udah belum nih? Susah ya, Keluaran kitab nomor berapa ayo? Bener ya, yang kedua ya. Yang nomor 2 dari paling depan tuh. Oke, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu tak terbilang banyaknya. Mereka bertambah banyak.
dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang menjadi takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Nah, adik-adik, memang itu adalah cerita awal, gambaran bagaimana kondisi orang Israel waktu Nabi Musa lahir ya. Jadi memang ceritanya waktu itu adik-adik ingat kan? Waktu itu ada seorang saudara laki-laki yang dijual untuk kepada bangsa Mesir dan dia akhirnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Yes, benar, Yusuf tadi kan. Ternyata Yusuf bawa saudara-saudaranya tinggal di Mesir dan jumlah mereka bertambah banyak. Nah, waktu itu ada raja baru seperti adik-adik dengar. Dia itu menjadi takut karena jumlahnya nanti orang Israel makin banyak. Terus nanti akhirnya mau merangi mereka gitu. Akhirnya dia punya ide tuh. Oh yaudah biar gak makin banyak. Firaun memerintahkan supaya membunuh semua anak laki-laki. Nah kalau sudah ada ide seperti itu pasti yang paling takut siapa? Ibu-ibu, betul. Jadi ibu yang pada punya bayi menjadi takut. Termasuk ada seorang ibu yang bernama Yokebed. Dia juga punya seorang anak laki-laki masih bayi. Dan dia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan bayinya. Tapi menyembunyikannya gimana? Dia membuat sebuah keranjang. Kemudian ia menaruhnya di tepi sungai. Miriam, kakak dari bayi itu ngejagain ya kan dari jauh. Karena kan ceritanya keranjangnya ada di air, takutnya terbalik atau gimana. Jadi dia ngikutin tuh arus air. Biur. Terus tiba-tiba keranjangnya itu sampai ke dekat seorang putri Firaun. Ia merasa kasihan karena melihat bayinya tersebut menangis. Akhirnya dia bilang, akhirnya Miriam datang mendekati putri Firaun. Terus dia bilang, ada seorang ibu yang mau dan bisa merawat bayi tersebut. Nah, akhirnya dia lari mendapati ibunya, tadi ibu Yokebed. Kemudian ia mengantarkan ibu Yokebed kepada putri Firaun tadi. Tapi putri Firaun tidak tahu kalau Yokebed ini adalah ibu asli dari bayi yang dia baru angkat itu. Akhirnya putri Firaun memberi izin supaya bayi tadi boleh dirawat oleh ibu Yokebed dan dia memberikan uang supaya merawat bayi tersebut. Akhirnya bayi tersebut tidak jadi ditangkap dan ia selamat. Ketika bayi itu sudah lumayan besar, ibu Yokebed menyerahkannya kembali kepada putri Firaun. Kemudian oleh putri Firaun, bayi tersebut diberi nama Musa. Artinya? Ya, betul. Ditarik dari air. Nah, adik-adik dari cerita tadi kita bisa mendengar ya bagaimana Tuhan telah menjadi penolong bagi bangsa Israel dan penolong bagi bayi kecil tadi yang kemudian menjadi seorang nabi yang besar dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel yang sedang menjadi budak bagi bangsa Mesir, Tuhan tidak pernah melepaskan dan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ia tetap menjadi penolong bagi bangsa Israel. Demikian pula buat bayi yang masih kecil tadi. Tuhan menjadi penolong dan tidak meninggalkan Musa sedari Musa masih
bayi. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita dalam sehari-hari kita. Nah, kita juga berarti gak boleh nih berhenti untuk terus mengikuti Tuhan. Kita bisa baca kitab, kita bisa berdoa setiap hari, bisa memuji nama Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Oke, itu dia cerita kita untuk minggu ini. Nah, tadi setelah mendengarkan kisah Musa, kali ini gak ada tugas deh. Tapi sebagai gantinya, hari ini kakak-kakak akan mengajarkan lagu baru kepada adik-adik. Ini lagunya bisa diambil dari PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan judulnya. Adik-adik boleh tuh minta ajarin sama mama dan papa. Kali ini kakak Karen akan menyanyikan 1 kali. Habis itu adik-adik nanti bisa rekam Pak nyanyi juga di rumah, tapi nanti ada suara instrumennya, gitu ya. Nanti kakak Karen kasih tahu di mana cuma ada suara piano, jadi adik-adik bisa setel itu terus direkam nyanyi pakai suara tadi dan suara adik yang nyanyi. Bisa nggak? Jadi kayak TikTok kali ya. Ini TikTok tapi kita nyanyi lagu gereja. Nanti kalau misalnya udah direkam, pakai WhatsApp boleh dikirim ke nomor kakak Karen, kakak Maya maupun kakak Fani. Nanti kita jadiin satu. Supaya suaranya sama, pastiin adik-adik nyanyinya ngikutin yang nanti suara piano doang yang akan dimainin sama Abang Moses. Oke? Kita siap-siap? Oke, kayak gini lagunya. Gampang kok, Bang. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Gampang banget kan? Nah, sekarang siap-siap ya adik-adik ya, karena akan ada suara instrumennya doang. Kak Karen dan kakak Kanya akan pergi. Oke? Siap ya? 3, 2, 1, silahkan di play. Nah, nanti ketika adik-adik mau ngerekam, jangan lupa bagian yang kosong tadi, gak ada kakak Karen dan kakak Kanya, untuk di play di YouTube yang kencang. Terus mama sama papa pegang kamera di sana, adik-adik berdiri di sini, terus ikut deh nyanyi. Gampang kan? Nanti kalau video udah jadi, jangan lupa dikirim. Kakak tunggu ya. Kakak kasih 2 kali kesempatan deh minggu ini sama minggu depan. Minggu depannya lagi kita pasang di gereja, oke? See you, ditunggu videonya. Oke adik-adik, tadi itu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan secara virtual Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan terima kasih kiranya Tuhan yang boleh terus berikan kami kesehatan, Tuhan yang boleh terus berikan kami sukacita yang daripada Tuhan saja untuk kami boleh melalui hari-hari kami. Tuhan kalau mungkin besok kami sudah mulai sekolah secara online, kiranya Tuhan yang boleh sertai kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk terus bekerja keras sehingga kami boleh memberikan hasil yang baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan boleh kumpulkan kami minggu depan Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa